Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat semuanya? Kembali lagi bersama Humaisyah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu kita masuk ke materi kisah Nabi Lut alaihi salam. Teman-teman disimak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai berkegiatan, akankah lebih baik kita berdoa dulu ya, teman-teman? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke materinya, yaitu tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam ini merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu mereka kembali ke Palestina. Namun, di tengah perjalanan, Nabi Lut alaihissalam meminta izin kepada pamannya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk pergi menuju ke negeri Sadum di dekat Laut Mati di Yordan. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali, teman-teman. Bahkan mereka itu tidak menjaga diri mereka dari perbuatan yang tidak baik. Sehingga mereka itu bukan menikahi perempuan, tetapi mereka menikahi laki-laki. Dan juga mereka itu tidak malu melakukan perbuatan seperti merampok, kemudian berkhianat kepada kawan-kawan mereka. Nah, jadi Nabi Lut alaihissalam tersebut berdakwah mengajak kaum Sadum itu untuk kembali ke jalan Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penduduk Sadum itu tidak peduli dengan seruan itu. Bahkan bersikap sombong dan mencemoohkan Nabi Lut alaihissalam. Intinya adalah kaum Sodom itu tidak menerima dakwah Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ada para tamu yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, teman-teman. Ternyata para tamunya itu adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab kepada kaum Lut alaihissalam. Jadi, ketiga para malaikat itu menyamar sebagai pemuda yang sangat tampan sekali untuk menjadi tamu Nabi Lut alaihissalam. Karena Nabi Lut alaihissalam melihat mereka yang sangat tampan, akhirnya Nabi Lut berpesan kepada istrinya bahwa jangan memberitahukan ada tamu yang sangat tampan datang ke rumahnya. Namun istri Nabi Lut berkhianat, teman-teman. Dia tidak mendengarkan pesan Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya istri Nabi Lut keluar rumah dan memberitahu kepada kaum Lut bahwa ada pemuda yang sangat tampan yang menjadi tamu di rumahnya. Setelah kaum Lut itu tahu bahwa ada pemuda tampan, akhirnya mereka bergegas nih pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam dengan mengetok pintu rumah Nabi Lut alaihissalam yang sangat keras dan menyuruh Nabi Lut alaihissalam membuka pintunya segera mungkin. Tetapi kaum Lut tersebut, teman-teman, memaksa masuk ke rumah Nabi alaihissalam. Setelah mereka memaksa masuk rumahnya, lalu malaikat itu membutakan salah satu kaumnya sehingga mereka itu tidak bisa melihat, teman-teman. Kemudian, teman-teman, para malaikat itu meminta Nabi Lut alaihissalam untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari ini, teman-teman. Karena azab itu akan menimpa kepada kaum Sadum di pagi hari. Jadi Nabi Lut alaihissalam bersama keluarganya bergegas pergi meninggalkan negeri Sadum tersebut. Nah, tibalah saat pagi itu, negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras sekali, teman-teman.
Nah, seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit, sehingga dibalikkan negeri itu dari bagian atas menjadi bawah, kemudian bagian bawah menjadi di atas. Nah, setelah itu mereka itu dihujani dengan batu yang sangat panas secara bertubi-tubi, teman-teman. Nah, itulah azab yang Allah kirimkan untuk kaum Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Artinya, maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 82 sampai dengan 83. Nah, teman-teman, dari kisah Nabi Lut alaihissalam kita bisa memetik hikmahnya nih, teman-teman. Adapun hikmah kisah Nabi Lut alaihissalam yang pertama, gigih dan tidak gampang menyerah, teman-teman. Meskipun ketika beliau berdakwah, tetapi mendapat penolakan dari kaum Sadum, beliau tetap gigih dan tidak gampang menyerah, teman-teman, untuk menyampaikan dakwahnya dan mengajak kaum Nabi Lut alaihissalam itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau selalu bersabar ketika mendapat cobaan. Cobaan beliau yang pertama itu ketika beliau mendapat penolakan dakwahnya, kemudian istrinya berkhianat, teman-teman. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbuatan yang dilarang oleh Allah itu yang pertama yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, mereka tidak menikahi perempuan tetapi mereka menikahi laki-laki. Kemudian mereka juga merampok, mereka juga berkhianat. Termasuk juga istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat kepadanya. Kemudian yang keempatnya, percaya bahwa hukum Allah itu ada. Percaya bahwa hukum Allah itu nyata, teman-teman, seperti azab yang Allah turunkan untuk kaum Nabi Lut alaihissalam. Berupa goncangan yang sangat keras, kemudian negeri itu dibalikkan dari atas menjadi bawah, dari bawah menjadi atas. Kemudian baru mereka turunkan hujan api yang begitu panas yang secara bertubi-tubi. Nah, yang kelima, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya, Allah melarang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sadum tersebut, teman-teman. Nah, jadi itu adalah hikmah kisah Nabi Lut alaihissalam, teman-teman. Nah, demikianlah kisah dan hikmah Nabi Lut alaihissalam, teman-teman. Bu Maisa harapkan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran yang di kisah Nabi Lut alaihissalam, teman-teman. Jazakumullah khairan, teman-teman. Bu Maisa akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.